Halo teman-teman semua, hari ini weekend dan aku akan ke Melawi bersama teman-teman dan bersama ibu guru putriku untuk mencari bibit, dan bibit ini akan digunakan untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Mendikbud. Teman-teman boleh ikutin aku ya. Sekarang aku sudah nyampai ke persemaian permanen yang ada di Nangapinoh, dan ini adalah lokasi milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Teman-teman boleh ikutin pembibitan yang ada di lokasi ini. Teman-teman semua, sekarang saya bersama Pak Widodo yang mengelola daerah persemaian ini. Ini bibit apa, Pak? Ini durian, Bu. Baru tanam. Baru tanam. Usia 1 minggu. Usia 1 minggu ya, Pak? Iya. Proses penanamannya gimana, Pak? Dia proses penanamannya pertama disemai dulu, Bu. Biar keluar itu tunas. Tunas akar, setelah keluar baru ditancap ke polybag. Iya. Kemudian lokasi persemaian ini, Pak, udah berapa lama ada di sini? Ini saya dari pertama, Bu, sudah 9 tahun. 9 tahun ya? Iya. Dari pertama berdiri, milik Kementerian Lingkungan Hidup ya, Pak ya? Kementerian Kehutanan. Oh, Kementerian Kehutanan. Jadi di Kalimantan Barat tempatnya di sini ya, memang ditempatkan di sini ya, Pak ya? Di sini ada, di Pontianak ada. Oh, di Pontianak ada. Di sini cabangnya, Bu. Oh ya, terus selama 9 tahun udah apa-apa saja, Pak, yang sudah dilakukan aktivitas yang ada di sini? Seperti ini aja, Bu, aktivitasnya, tapi kegiatan kan banyak juga kayak distribusi gitu kan, Bu. Ya. Banyak juga jenis bibitnya yang sudah terdistribusi, termasuk kayu sengon, ini juga sama yang seperti ada di sini lah. Yang ada di sini nih ya, saya lihat kan banyak sekali nih, Pak. Ini apa pasti lengkeng, buah-buahan ya, Pak ya? Iya. Bisa dijelaskan, Pak, buah-buahannya apa saja yang ada di sini? Di sini buah-buahan ada sirsak, kelengkeng matoa, ada petai. Biasa ada jengkol, Bu. Kebetulan ini kan jengkol belum siap. Oh iya. Terus bagaimana animo masyarakat terhadap bibit yang ada di sini? Apakah keinginan masyarakat untuk mendapatkan bibit di sini? Bagaimana, Pak? Sebenarnya di sini kan memang khusus untuk masyarakat. Kita pembagiannya ke masyarakat. Kelompok-kelompok gitu, Iya. Pak ya? Iya, kalau di sini dituduh individu boleh, kelompok boleh, gitu. Bebas. Terus proses kita ingin mendapatkan bibit sendiri ini gimana? Bentuk permohonan, Bu, proposal Kayak itu. proposal seperti itu. Ya. Jadi memang di sini pemerintah tidak membatasi bagi seluruh masyarakat semua yang ingin menanam Setiap tanaman, masyarakat Pak, ya? yang mau nanam silahkan, cuman kalau individu memang ada batasnya, kalau kelompok pun terbatas juga. Jadi ada ketentuan yang dibuat oleh Ya. badan pengelola apa di sini namanya, Pak? BPDAS HL di sini, Bu. Oke, kalau begitu, Pak, kita mau keliling-keliling nih melihat lokasi yang ada di sini. Silakan. Semoga nanti juga masyarakat bisa berkeinginan lebih banyak menanam buah-buahan. Ya. Selain kita melestarikan daerah kita supaya tetap hijau dan menjadi paru-paru dunia ya, Pak. Iya. Kalau yang ini, Pak, bibit kayaknya bibit tebelian ya, Pak ya? Iya, gitu. Terus untuk bibit tebelian ini cara pembibitannya juga bagaimana, Pak? Kan sekarang kan udah langka nih, Pak. Iya, kami ngambil dari sekitar Sanggau atau di Kalteng gitu, Bu. Tergantung. Lumayan jauh ya, Pak ya? Jauh. Nah, terus ini sistemnya semai juga, Bu. Dalam satu biji itu, kalau biji besar tuh bisa jadi 2-3 dipotong-potong gitu. Ini usianya sekitar 8 bulanan sebelum.
ini usianya 8 bulanan ya. Jadi bagaimana Pak program pemerintah terhadap pohon belian ini? Memang ini dilestarikan, Bu. Dilestarikan ya, kita cuman, memang terus menanam gitu ya. Iya, cuma kami kadang kerepotan juga cari bijinya. Jadi bijinya yang sudah langka ya? Iya, nggak langka, tapi masih ada. Masih ada ya. Oke teman-teman, ini adalah bibit durian yang memang juga sudah cukup langka, sehingga kesulitan kita adalah untuk mencari bibit dikembangkan. Jadi kalau yang memang punya bibit-bibit tebelian jangan dimusnahkan. Maksud saya yang punya pohon tebelian jangan dimusnahkan ya Pak ya. Karena ini sangat bermanfaat bagi kepentingan kehidupan kita. Jadi untuk teman-teman yang masih memiliki pohon durian harap dilestarikan. Mahoni, Bu. Mahoni. Kayu Jawa. Kalau yang ini adalah bibit mahoni. Jadi kalau teman-teman juga mau menanam pohon mahoni, ini bibitnya ada di sini. Kemudian yang ini adalah pohon sirsak. Dua satu. Kalau yang ini durian ini usia 2 minggu, Bu. 2 minggu ya. 2 minggu. Teman-teman, sekarang kami menuju ke lokasi pembibitan lengkeng dan matoa. Nah, ini pinang. Ini pinang Pak ya, ada juga ya pinangnya Pak ya. Ada ini sebelah ini. Ini yang pinang merah ini Pak. Pinang, iya. Bukan, Bu. Pinang biasa. Pinang biasa. Pinang. Kalau pinang merah Pak? Pinang kebetulan kami belum itu produksi. Oh, belum produksi ya. Ya. Ini Pak? Ini kaliandra. Kaliandra. Iya. Yang ini. Ini kalau sama. kaliandra ini pemanfaatannya Ini kayu mahoni ini, Bu. Kayu mahoni ya? Iya. Kaliandra yang ini. Ini kayu mahoni, kaliandra. Ya. Kalau kaliandra kan gunanya untuk bahan bakar. Nanti kan aja. Bapak jelasin. Kalau kaliandra yang ini ya Pak ya? Iya, itu. Manfaat dari tanaman ini apa Pak? Manfaat dari tanaman ini kan mengandung minyak, Bu. Mengandung minyak ya? Ya, masuknya nanti ke bahan bakar. Oh ya, untuk kaliandra ya? Ya, pengganti batu bara. Nah, terus sekarang kan musim kelulut itu, Bu. Ini kan bunganya sangat bagus sekali. Nah, manfaat untuk kelulut. Untuk karena kelulut. bunganya pun semakin maju gitu. Oh seperti itu. Seperti itu, Bu. Saya nanam tuh. Petai. Saya Petai Cina ya Pak? bukan Petai biasa ya? petai unggul, Bu. Oh, nah ini petai unggul. Petai juga. Kami Nah ini lengkeng matoa ya Pak ya? Iya. Apa bedanya Pak lengkeng matoa dengan lengkeng biasa? Bedanya sih, Bu, ini kan kayak ini macam ada yang 4 rasa rasanya itu, Bu. Nah, ini kalau yang ini sih 2 jenis aja rasanya. Oh yang ini 2 jenis saja ya? Ini lengkeng matoa yang biji besar. Jadi kalau udah kondisi kayak begini besarnya Pak pembibitannya, ini udah tidak susah ya Pak untuk tanam? Nggak susah, ini udah siap tanam, Bu. Oh ya, Siap tanam. ke lapangan. Nah, ini yang pinang ya Pak ya? Iya, Bu. Oke. Nah teman-teman, ini adalah pembibitan kayu garu yang menurut Pak Widodo memang masih perlu perjuangan ya Pak. Iya. Di dalam pembibitan ini. Proses. Karena ini memang diambil dari tanaman yang sudah langsung tumbuh gitu Pak ya. Cabutan. Jadi kita harapkan nantinya bisa berkembang dengan baik lah ya Pak ya. Iya. Karena kayu garu ini juga termasuk kayu yang sangat langka. Kayu Cina. Biar banyak anaknya. Dan yang ini adalah kayu lamtaro. Fungsinya apa Pak kayu ini? Fungsinya buah juga bisa, Bu. Buahnya bisa dimanfaatkan Iya, juga. Kayunya bisa. Kayunya juga. Kayunya biasa untuk apa Pak? Kayunya biasa masuknya ke mebel gitu. Oh iya, untuk pembuatan mebel ya Iya. Pak ya.
Sejauh ini Pak, yang kayu-kayu yang ditanam ini apakah hasilnya udah ada Pak? Kalau ini kami baru tahap awal Bu, tahap Awal ya? percobaan ya. Oh, iya. Siapa tahu kan nanti masyarakat ada yang minat dengan kayu ini gitu. Jadi mereka yang menanam juga yang mengembangkannya. Iya. Oh, banyak juga ya. Ini pakai tanah subur, tanah subur terus dicampur tanah bakar atau abu bakar. Setelah itu dicampur juga pupuk kandang. Untuk tanah bakarnya ya Iya, Pak ya. untuk campuran media ini. Jadi Media ini polybag. teman-teman yang ada di lokasi ini juga merupakan salah satu tanah bakar yang unggul, diolah secara profesional lah seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian yang ini tadi Pak, tanaman apa Pak? Ini tanaman terang besi Bu. Terem besi. Terem besi ini juga kita akan memanfaatkan kayunya juga ya Pak ya. Untuk mebel juga ya Pak ya. Untuk mebel. Teman-teman, sekarang saya bersama kepala sekolah SD berapa ya Bu? Negeri 8 Sintang. SD Negeri 8 Sintang yang sebentar lagi akan mengikuti lomba. Lombanya apa namanya Bu? Adi Lomba? Wiyata tingkat nasional. Oh ya, Adi Wiyata tingkat nasional. Nah, oleh sebab itu kami ke sini untuk melengkapi persiapan-persiapan mengikuti lomba. Kemudian lomba-lomba itu apa-apa saja yang disiapkan Bu? Di sekolah itu sudah ada toga, kolam, seperti salprasnya, sumur resapan, biopori, tanaman-tanaman langka yang di lomba tingkat kabupaten kemarin kami diberi dari sini juga bibit seperti tengkawang, belian, jengkol, rambutan, banyak seperti aliangra, kemudian ini mangga, jambu kristal. Oh ya, jadi untuk persiapan yang sekali ini Ibu kembali ke lokasi ini untuk menambah bibit-bibit yang memang sudah ada di sana, tanaman-tanaman. Benar sekali, yang sudah ada di sana itu sekitar 42 macam. Targetnya bagaimana Bu? Setelah target mengikuti lomba. Target mengikuti lomba, Pasti juara lah ya Bu ya. niat, mimpi dan harapan. Hanya kami ini pengembangan untuk persiapan Adi Wiyata tingkat nasional ini dengan lokasi yang tidak mungkin bisa ditanam, kami itu terinspirasi mengolah daerah rawan banjir sehingga bisa ditanamin tanaman supaya tidak terjadinya ada banjir, misalnya abrasi dan lain sebagainya. Sehingga sekarang dilakukan itu dengan ada ditanami pohon-pohon ini bisa menjadi hijau dan Tidak banjir. lagi. Dan seperti Ibu sudah lihat. Oh iya, Ya, baik Bu, semoga dapat juara ya Bu. Amin. Terima Mari kita kasih. meninjau mungkin tanaman-tanaman yang ada di sini. Ya. Nah ini seperti petai-petai ini juga kan bisa dimanfaatkan di Petai tanaman. kita di sana sudah ada Bu, sudah tumbuh. Sudah 3 tahun yang lalu. Jadi kita lomba ini kemarin 2019 dapat tingkat provinsi, kemudian hari ini diikutkan lagi ke tingkat nasional. Nah, jadi Sintang itu yang mewakili tingkat sekolah dasar itu SD 8 dan SD 27. Jadi ini bibit-bibit yang akan segera kita bawa ya Bu. Iya Bu, ini seperti jabon. Nah ini jabon ini kalau di sini sudah berusia berapa lama nih Pak? Yang ini? Itu sudah 5 bulan. Nah kalau di sana sudah 3 tahun Bu. Yang ada di dekat kolam ikan kita tuh udah hampir 5 meter oh iya. tingginya. Itu 3 tahun ya. Ya. Ini untuk kalau rencana bikin taman di belakang. Ini yang baru nih. Apa namanya ini tadi? Terem besi Pak. Terem besi. Nah ini tadi matwa ya, petai. Ya ini petai. Kemudian ada matwa itu bahasa ininya. Kalau ini terkenal kalau di Sintang namanya lengkeng. Nah ini pohonnya udah besar nih, kayak berbuah ya Bu. Sudah. Teman-teman semua, demikian kunjungan saya di Balai Persemaian yang ada di Nangapino. Kami berharap dengan Balai Persemaian ini kita semua Tanaman baru, mencintai lingkungan dan melestarikan tanaman-tanaman yang memang sudah langka.
teman-teman semua, saya berharap dengan adanya pembibitan ini yang secara khusus, kalau kita lihat banyak sekali pembibitan buah durian, saya mengajak kita semuanya, kita mengkonsumsi durian, makan buah durian, tidak hanya membeli. Mari kita menanam pohon durian sehingga kita bisa menikmati hasilnya sendiri, serta kita juga bisa menghijaukan lingkungan sekitar kita secara khusus di rumah kita.